Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Rangga Sabta Permana. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya mau mereview kembali materi yang sudah diberikan oleh Pak Mujab selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh secara radikal, sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Sedangkan filsafat menurut Hasbullah Bakri, ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia, dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencari pengetahuan itu. Dan menurut Ibnu Rushd, jika teologi filsafat dipelajari dari beberapa pandangan, maka masyarakat akan mempunyai pemikiran yang berkembang untuk mencapai kebijaksanaan atau kebenaran sejarah. Dalam mempraktekkan ilmu filsafat, suatu ketika ada lima orang buta yang dimasukkan ke ruangan yang berisikan gajah. 5 orang itu disuruh untuk mendefinisikan seperti apa gajah tersebut. 5 orang itu bergantian memasuki ruangan tersebut. Setelah 5 orang itu sudah memasuki ruangan tersebut, ternyata 5 orang tersebut mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang gajah. Orang pertama mendefinisikan gajah itu seperti tiang listrik, karena orang pertama itu hanya memegang kakinya saja. Orang kedua mendefinisikan bahwa gajah itu seperti tali kecil dan panjang, yang ternyata orang kedua itu hanya memegang ekornya saja. Orang ketiga memegang perutnya, bahwa dia mendefinisikan gajah itu ternyata lebar dan besar. Orang keempat hanya memegang kupingnya, yang mendefinisikan bahwa gajah tersebut ternyata itu tipis dan lebar. Orang kelima mendefinisikan gajah itu seperti selang, karena orang kelima itu hanya memegang belalainya saja. Dalam perkembangannya, filsafat mempunyai 3 ciri utama, yaitu universal, radikal, dan sistematis. Universal yaitu pemikiran yang luas dan bukan aspek tertentunya.
radikal, yaitu suatu cara berpikir yang nanti menghasilkan dasar-dasar fundamental. Ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pandangan dan juga metode berpikir yang runtut dan logis. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.